Assalamualaikum, kembali lagi di Matim Privat. Kita akan membahas penilaian harian ya. Ini adalah benzena dan turunannya. Kita bisa buka ya di LKS PR Intan Pariwara. Sebentar ya. Halaman 136. Oke ya. Pada kelas 12 silakan merapat. Kita masuk ke soal nomor 1. Nama senyawa turunan benzena yang mempunyai struktur. Ini kita lihat ya. Di sini ada asam benzoat. Lalu kita lihat di sini ada metil, di sini ada OH. Langkah pertama kita harus menentukan siapa yang terkuat. Ya, urutannya sudah kalian tahu ya di video sebelumnya. Oke ya. Nah, antara COOH dengan alkohol itu lebih kuat COOH, maka ini poin ke-1, urutan nomor ke-1 ya. Lalu antara CH3 dengan OH itu lebih kuat OH, maka penomoran ke arah sini. Ya, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan induk COOH, maka dikatakan asam benzoat. Kita cari yang depannya asam, berakhir benzoat. Oke ya, gitu ya. Maka poin C, D, E itu adalah poin yang salah. Kita lihat. Di C kedua itu ada cabang OH. OH itu kalau sebagai induk, sebagai fenol, namanya fenol. Tetapi kalau sebagai cabang itu namanya hidroksi. Sedangkan di C kelima itu ada cabang metil. Antara hidroksi, OH itu hidroksi ya guys. Dengan metil kita harus sesuai abjad ya. Itu duluan H. Berarti kita kasih nama yang depannya H dulu. Ya, di C kedua ada cabang hidroksi, di C kelima ada cabang metil benzoat. Inilah tata nama yang benar. Oke ya. Pernyataan yang tepat mengenai senyawa benzena. Memiliki sudut ikat 100 tidak? Struktur cincinnya dapat beresonansi, betul sekali ya. Alasannya seperti ini nomor 2 ya. Saya jelaskan di sini. Kita buat benzena, nah seperti ini. Nah, dia memiliki ikatan rangkap yang berselang-seling. Nah, lalu mereka beresonansi, pindah-pindah. Kalau pindah ke sini, nggak boleh deketan, maka dia pindah ke sini. Nah, maka dia pindah ke sini. Maka benzena boleh kita gambar seperti cincinnya. Nah, kayak gitu. Itu artinya beresonansi ya. Oke ya, paham ya? Nah, coba saya lihat poin C, ikatan rangkapnya mudah diadisi tidak. Tapi reaksinya yang mudah adalah substitusi. Poin D, memiliki 6 ikatan kovalen. Rangkap 2, oke. Yang rangkap 2-nya tuh ada 3 ya, bukan 6-6-nya berikatan rangkap. Oke ya guys. Ini ada jenuh. Kalau jenuh tuh justru tunggal. Ya. Kalau rangkap itu tak jenuh gitu ya. Next, kita masuk ke soal nomor 3 saja. Jenis reaksi katalis yang digunakan dalam pembuatan gameksan. Nah, kalian harus tahu dulu ya, apa itu gameksan. Gameksan itu adalah rumus molekulnya saya buat dulu ya, C6H6 Cl6. Nah, inilah rumusnya gameksan. Gameksan itu dibuat dari reaksi benzena ya, dengan klorin 3Cl2 dengan bantuan sinar matahari. Nah, dengan bantuan sinar matahari nanti akan menghasilkan bukan benzena tetapi lagi ya, bukan benzena tetapi haloalkana. Nah, lalu ini Cl-nya tersubstitusi semua. Nah, inilah yang disebut gameksan. Nah, ya, maka jawabannya adalah poin C. Adisi ya, rangkap jadi tunggal. Ini kan rangkap awal asalnya tuh kalau buletan itu kan bentuknya rangkap kayak gini ya guys. Nah, kayak gini. Lalu diadisi ya, rangkap jadi tunggal. Ini tunggal. Oke? Paham ya guys? Kita masuk ke soal nomor 4. Struktur para dinitrobenzena. Nah, saya buat dulu benzenanya. Ini poin 4 di sini ya. Saya buat dulu benzenanya. Nah, sekarang kita harus tahu para itu pengarah apa ya? Ada orto, meta, dan para. Orto itu adalah pengarah 1,2, kalau meta itu 1,3, sedangkan para adalah 1,4.
Jadi posisinya itu di antara C1 dan C keempat. Ya, coba saya jelaskan ya. Mintanya kan di nitro, berarti dua-duanya nitro. Ini salah. Ya, ini ada OH-nya, salah. Mintanya nitro dua-duanya ya, kalau nggak, ini salah ada NH2. Berarti kalau nggak D ya E. Nah, ini pengarah 1,2, berarti namanya orto dinitrobenzena. Nah, poin E ini betul. Pengarah 1 dan 4 ya, arah dinitrobenzena. Oke ya guys, kita masuk ke soal nomor 5. Kegunaan nitrobenzena ditunjukkan oleh angka. Apakah bahan pembuatan anilina? Betul sekali ya. Nitrobenzena itu sebagai bahan bakunya anilin. Bahan dasar pembuatan parfum? Tidak ya. Bahan pembuatan semir sepatu. Nah, jawabannya adalah 1 dan 3. Kalian bisa buka lagi ya bukunya ya. Ini hafalan D. Nomor 6. Metil salisilat dapat diperoleh dengan cara apa? Diperoleh dengan cara reaksi asam salisilat dengan alkohol ya, atau bisa kita menggunakan metanol. Inilah cara memperoleh metil salisilat, yaitu pembuatan esterifikasi ya namanya ya. Ya, berarti esterifikasi asam salisilat dengan alkohol ya. Di sini alkoholnya Mbak contohkan adalah metanol. Jawabannya D. Nomor 7. Jenis reaksi dan nama senyawa X berturut-turut adalah, nah ini reaksi apa ya Mbak? Ini adalah reaksi asilasi ya. Reaksi asilasi adalah suatu reaksi benzena, ini benzena ya, dengan asil halida. Ini asil ini D, ini asil. Ini halida dengan asil halida ya. Nanti reaksinya gimana Mbak? Reaksinya kayak gini. Ini Mbak ambil satu H di sini ya. Nanti H-nya lepas, nanti F-nya lepas. H plus dan F min nanti menjadi HF. Lalu yang lepas di sini, ini nih, kita akan lari mensubstitusi sini. Nah, nanti X itu bentuknya kayak gini. Produk utamanya ya, C, O, C2, H5. Begitu guys, ya. Oke, namanya apa, Dek? Berarti asilasi dulu ya. Ini adalah proses asilasi. Ini. Nah, tinggal produknya apa? Ini ada gugus keton. Nah, masih ingat ya, kalian turunan alkana ini menggunakan tata nama trivial alkil keton. Di sini alkilnya adalah etil, di sini alkilnya adalah fenil. Nah, berarti kita kasih nama etil fenil keton. Oke ya, jawabannya adalah poin D. Bisa lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 8. Berikut yang bukan merupakan kegunaan asam benzoat. Pengawet makanan betul, pembuatan aspirin itu tidak ya. B salah. Campuran parfum iya, ini betul, ini betul. Ini hafalannya D. Kita masuk ke poin 9. Beberapa sifat senyawa turunan benzena sebagai berikut. Senyawa turunan benzena yang mempunyai sifat tersebut mempunyai struktur apa? Dihasilkan dari reaksi nitrasi benzena. Nah, udah kelihatan. Kalau nitrasi yang menghasilkan nitrobenzena, udah jawabannya D. Jadi kalau ada suatu benzena, saya reaksikan dengan HNO3 ya. HNO3 nanti terion menjadi kayak gini guys. NO2 dan OH. Nah, nanti ini H-nya lepas, bereaksi dengan OH- menghasilkan H2O ya. Nanti H yang lepas itu disubstitusi oleh NO2. Hasilnya itu adalah seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan nitrasi, maka menghasilkan nitrobenzena ya. Poin 2 digunakan sebagai bahan dasar pembuatan anilin. Nah, itu juga nitrobenzena ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Pasangan data yang tepat. Oke, yang tepat ya guys. Paracetamol strukturnya seperti ini, itu betul. Tapi untuk gosok minyak anginnya salah ya Dek ya.
Yang ada satunya salah. Paracetamol yang untuk penurun demam ya. Fenol, ini betul seperti ini. Desinfektan juga betul. Yang ada duanya betul. Berarti ini kemungkinan benar. Berarti poin E juga salah. Ya. Kita lanjut. 3 atau 4. 3 atau 4. Asam benzena sulfonat. Ini betul strukturnya. Tapi pembuatan pestisida salah ya. Pembuatan pestisida itu bisa menggunakan fenol bahan dasarnya. 3 salah D ya. Berarti jawabannya adalah poin D. Ini adalah stirena, betul ya. Untuk polimer ya. Sebenarnya tuh lebih ke styrofoam, botol gitu ya. Bahan plastik gitu. Oke ya. Saya lanjut aja ke soal nomor 11. Perbedaan yang tepat antara fenol dengan alkanol. Kalau fenol itu seperti ini ya, Dek ya. Ini fenol. Ini disebut fenol. Dia bersifat asam, ya. Sedangkan alkanol itu seperti ini. Misalkan Mbak buat ya, C2H5OH. Nah, bentuknya alifatik ya, begitu. Ini alkanol atau etanol contohnya ya. Apakah fenol bersifat netral? Tidak ya, fenol itu bersifat asam. Yang netral itu adalah alkohol, alifatik gitu ya. Fenol bereaksi dengan PX5, ya X ini adalah halida ya, X di sini halida. Sedangkan alkohol tidak, ini betul nih. Bereaksi dengan Na, tidak ya, fenol tidak bisa bereaksi dengan Na. Nah, justru alkohol itu bisa. Salah ya. Bereaksi dengan alkil halida membentuk ester, salah. Harusnya tidak bereaksi dengan alkil halida. Nah, alkohol itu bereaksi. Iya betul, menghasilkan ester. Esterifikasi ya. Tidak bereaksi dengan basa, salah. Harusnya bereaksi karena fenol itu sifatnya asam, maka bereaksi dengan basa. Ya, oke ya. Jawaban yang tepat adalah poin B. Nomor 12. Senyawa turunan benzena yang dimaksud adalah berwujud cair dan mudah terbakar. Digunakan sebagai pelarut senyawa organik dalam penelitian dan sebagai larutan pengembang dalam industri elektronika. Yang sebagai intinya tuh ini ya, Dek, digunakan sebagai pelarut organik dalam penelitian dan pengembang industri elektrokimia. Itu adalah kegunaan ini, 1,3,5 trimetil benzena. Ini hafalannya, Dek ya. Jadi kayak gini bentuknya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada metil lagi, 5 ada metil. Nah begini strukturnya. Ya, begitu ya. Nomor 13. Nama yang tepat untuk senyawa berturut-turut. Langkahnya kita harus tahu dulu ya prioritas antara OH dengan COOH itu lebih kuat mana? Lebih kuat COOH. Kalian harus ingatkan kembali ya, yang namanya COOH lebih kuat daripada OH, lebih kuat daripada NH2, NH2 lebih kuat daripada alkil, alkil lebih kuat daripada NO2, NO2 lebih kuat dari halogen. X di sini adalah halogen. Halogen, gitu ya. Halogen kayak fluoro, kloro, bromo, OX di sini saya anggap R. R itu adalah alkil. Alkil itu bisa metil, etil, propil gitu ya. Jadi COOH itu lebih kuat ya, maka dia sebagai induk. Kalau COOH sebagai induk berarti kita kasih nama asam benzoat. Lalu kita lihat ya, 1, 2, 3, 4. Pengarah 1, 4 disebut para, berarti asam, para, OH kalau sebagai cabang namanya hidroksi, bukan fenol ya, kalau fenol itu sebagai induk. Para hidroksi benzoat. Itu. Ya, ini nggak ada asamnya, salah. Asam para hidroksi benzoat, betul. Asam para benzoat fenol, salah. Asam para hidroksi benzoat, betul. Berarti kalau nggak C ya E. Lalu next kita lihat di sini ada OH, di sini ada NH2, lalu ada CH3. OH lebih kuat daripada NH2, berarti OH nomor 1 ya.
Yang nomor 1 itu sebagai induk. Induk benzena yang ada OH itu namanya fenol. Nah, berarti kita kasih lihat yang belakangnya fenol. Ya, ini fenol nih belakangnya. Lalu yang ini salah poin E. Gitu aja ya guys. Ya. Oke, saya akan nomorkan ya. Penomoran terdekat dengan ini si cabang 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti kita kasih nama 5 amin 2,4 dimetilfenol. Ya, oke ya. Kita masuk ke soal nomor 14. Gugus X dan Y. Mana? Oh, ini X, ini Y. Oke. Kita lihat di sini ada benzena bereaksi dengan gugus keton ya. Nanti hasilnya apa? Ini reaksi asilasi nih. Jadi kayak gini guys. Ini si kloronya lepas ya. Nanti di sini ada 1H, H plusnya lepas, kloronya lepas, nanti jadi HCl. Berarti Y-nya itu adalah Cl-. Salah. Lalu yang ini, sisa ini yang lepas, nanti dia mensubstitusi ke sini, menggantikan H. Maka nanti ini bentuknya untuk yang ini ya, CO, X-nya itu adalah CH2, CH3. Ini begitu ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Nomor 15, perhatikan reaksi berikut. Senyawa yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah, ini adalah sebuah toluen ya. Nah, ini ditambah dengan 6H2 hidrogenasi ya. Ini adalah suatu reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi itu merupakan reaksi adisi ya. Benzena itu susah mengalami adisi. Nah, karena itu dibutuhkan pada suhu tinggi dan membutuhkan katalis. Gitu guys. Nah, reaksinya seperti apa? Ini adalah sebuah reaksi adisi ya, rangkap jadi tunggal. Maka ikatan rangkapnya putus menjadi tunggal. Nah, tapi ini tetap ada CH3. Ya. Jadi, namanya itu apa? Etil salah. Ini nggak ada metilnya, benzel salah, toluen salah ya. Metil siklohexana. Ini metil, ini siklo tuh artinya tertutup ya. Heksana itu karena C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jawabannya adalah poin A. Nomor 16, kegunaan senyawa tersebut adalah, nah kita tahu bahwa yang namanya ini benzaldehida dengan OH itu lebih kuat aldehid ya, maka ini pengarah ke 1. Nah, berarti ini turunan benzaldehida. Kegunaan senyawa tersebut apa, Dek? Nah, ini nih, saya nggak tahu ini struktur apa ya. Tapi setahu saya, ini ada gugus benzaldehid ya. Yang paling kuat itu adalah benzaldehida sebagai induknya. Benzaldehid itu sebagai bahan dasar pembuatan parfum ya. Jadi 16 itu saya poin D. Tapi ini saya ragu, tapi selalu benar ya. Nanti kalian coba cek ya dengan teman-teman kalian. Kita masuk ke soal nomor 17. Oksidasi kuat P dimetilbenzena akan menghasilkan senyawa dimetilbenzena. Saya buat seperti ini. P itu para ya. Ada metil. Nah, sini ada metil. Ya, lalu saya oksidasi menghasilkan apa? Metil itu jika dioksidasi akan menghasilkan asam benzoat. Ya, kita akan cari yang asam benzoat, yaitu ini deh. Nah, harusnya asam benzoatnya ada 2 ya. Ini kayak gini. Maaf ya, bukan ini. Yang bawah juga seperti ini. Nah, kayak gini. Tapi nggak ada ya. Jadi yang tepat itu adalah poin D. Asam benzoat. Harusnya benzoatnya ada 2 ya, Dek ya. Tapi tidak ada. Ini tidak bisa. Ini falan benzaldehid salah, ini anilin salah. Jadi yang paling tepat adalah poin D. Nama senyawa turunan benzena yang dihasilkan dari reaksi antara benzena dengan propil klorida. Propil klorida itu C-nya ada 3 ya. CH3, CH2, CH2, Cl. Ini namanya reaksi alkilasi ya. Nah, ini sebagai katalisnya. Nanti bagaimana, Mbak? Nanti di dalam benzena itu saya buat 1H di sini ya. Cl-nya lepas,
H-nya lepas, nanti menghasilkan HCl. Lalu ini mensubstitusi H yang lepas. Maka benzenanya yang terbentuk di sini ada CH2, CH2, CH3. Inilah senyawa yang dihasilkan, propil benzena. Begitu. Paham ya? Kita masuk ke soal nomor 19. Nomor 19. Senyawa M-silena memiliki isomer sebanyak berapa? Nah, kita harus tahu dulu silena seperti apa sih. Silena itu merupakan senyawa turunan benzena yang mengikat dua gugus metil. Jadi silena itu seperti ini ya. Dia memiliki 3 isomer, yaitu isomer orto. Ya, ini disebut silena ya. Ini pengarah 1,2 berarti ortosilena. Nah, pengarah 1,3 berarti metasilena. Dan pengarah 1,4 ya, ini disebut parasilena. Nah, kalau yang ditanya isomernya silena itu ada 3. Lah, ini yang ditanya senyawa metasilena itu memiliki isomer berapa? Berarti sisa 2 ya. Karena metasilena kan itu nama senyawanya. Dia isomernya ada berapa? Ada 2, yaitu ortosilena dan parasilena. Ya, reaksi alkilasi itu adalah sebuah reaksi benzena dengan gugus alkil. Ini namanya reaksi nitrasi ya. Berarti salah. Ini reaksi sulfonasi ya. Nah, ini R itu disebut alkilnya. X-nya ini biasanya gugus halogen ya. X yang mengikuti itu gugus halogennya. Nah, inilah disebut alkilasi. Ya. Kalau ini asilasi. Nah, ini namanya reaksi hidrogenasi. Nah, hidrogenasi. Ya, jadi yang tepat itu adalah poin C. Oke ya guys, semoga bermanfaat. Saya bahas 20 soal untuk kalian semua sebagai bahan kalian belajar ya. Terima kasih perhatiannya. Simak kembali video matematika privat lainnya. Assalamualaikum.